Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari yang baru ini, dan setelah kita kemarin merayakan bersama-sama hari Pentakosta, maka mari pada kesempatan ini terlebih dahulu kita bersama bersateduh mendengarkan firman Tuhan melalui program Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk itu, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami datang menghadap Engkau dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami, untuk hari baru yang Engkau berikan, dan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat teduh ini kami ingin menenangkan hati di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan merasakan hadirat-Mu yang lembut. Maka bukalah hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh di dalam hidup kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu, serta kekuatan untuk menjalani hari ini sesuai dengan jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan, sapaan teduh kita pada hari ini, diambil dari kitab Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi sapaan teduh kita, firman Tuhan yang sampai kepada kita di hari ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini kita sering sekali diperhadapkan dengan banyak suara. Ada suara ketakutan, ada suara kekhawatiran, suara dunia, suara manusia, bahkan suara hati kita sendiri yang terkadang membuat kita bingung. Dan di tengah banyaknya suara itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita membutuhkan satu suara yang benar, suara yang tidak menyesatkan, yaitu suara Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 13 yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ayat ini disampaikan Yesus pada saat itu kepada murid-muridnya sebelum ia pergi menuju salib. Ya, murid-murid pada saat itu gelisah, takut, dan belum memahami seluruh rencana Tuhan. Tetapi Yesus memberi janji yang menguatkan mereka bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, akan datang dan memimpin mereka. Ya, melalui Alkitab kita tahu bahwa Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia tidak berkata bahwa murid-murid tidak akan mengalami penderitaan. Tetapi Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus. Ini adalah roh penghiburan besar bagi kita. Dalam pergumulan, kita tidak sendiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Dalam pelayanan yang kita lakukan, kita juga tidak sendiri. Dalam keluarga kita, pekerjaan kita, sakit penyakit yang kita alami, air mata, ataupun kebimbangan, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kadang kita merasa lemah dan tidak mampu berdoa, tetapi Roh Kudus menolong kita. Kadang kita tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Roh Kudus memberi hikmat kepada kita. Kadang iman kita terasa goyah. Roh Kudus menguatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kehadiran Roh Kudus bukan hanya untuk membuat kita merasa tenang, tetapi untuk membawa kita semakin dekat kepada Kristus. Oleh karena itu, melalui teks ini juga kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Itu yang disampaikan Yesus dalam teks kita. Ini berarti Roh Kudus tidak menuntun kita kepada dusta, kepada kebencian, kesombongan, atau dosa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Tapi ia menuntun kita kepada kebenaran Allah. Kebenaran yang dimaksudkan bukan sekedar pengetahuan di kepala, tetapi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang tahu firman Tuhan ya, tetapi belum tentu hidup dalam firman Tuhan. Tapi Roh Kudus bekerja supaya firman itu menjadi hidup dalam hati kita, dalam diri kita. Roh Kudus menolong kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia menegur ketika kita mulai menyimpang. Ia mengingatkan ketika kita mulai jauh dari Tuhan. Ia menguatkan ketika kita ingin kembali hidup benar. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, ya kita sadar bahwa selama ini dunia sering sekali menawarkan kebenaran yang berubah-ubah. Apa yang dulu dianggap salah, hari ini bisa dianggap biasa. Tetapi kebenaran Allah tidak berubah. Firman Tuhan tetap teguh. Ya, Roh Kudus memimpin kita untuk berdiri di atas kebenaran itu. Maka kita lihat juga dalam teks kita bagaimana Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, pekerjaan Roh Kudus selalu selaras dengan kehendak Bapa dan Anak. Roh Kudus tidak membawa manusia menjauh dari Kristus, tetapi membawa manusia semakin mengenal Kristus. Disinilah kita perlu berhati-hati. Ya, tidak semua suara rohani berasal dari Roh Kudus. Tidak semua perasaan berasal dari Tuhan. Apa ukurannya? Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah bertanya, apakah hal itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah yang mau kita lakukan itu memuliakan Kristus? Apakah yang mau kita lakukan itu menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Roh Kudus tidak membuat kita sombong rohani, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Roh Kudus membuat kita rendah hati. Roh Kudus tidak membuat kita membenci sesama. Roh Kudus menumbuhkan kasih. Iya, Roh Kudus tidak membawa kekacauan, tapi Roh Kudus membawa kita pada damai sejahtera dan ketertiban. Dan tambah dari itu, dari teks kita ya, Yohanes 16 ayat 13 kita juga melihat bagaimana Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Ini bukan berarti orang percaya sibuk ya mencari ramalan masa depan, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah Roh Kudus menolong kita memahami rencana Allah, memberi kita pengharapan dan meneguhkan kita bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan yang sedang menanti kita saat ini. Tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Roh Kudus menguatkan iman kita agar tidak takut menghadapi masa depan.
Ketika dunia penuh ketidakpastian, orang percaya dapat tetap berdiri karena dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak berjalan berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan iman. Kita tidak hidup dalam kegelapan, tetapi dalam terang kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes 16 ayat 13 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya dalam kebingungan. Ia memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran untuk memimpin kita. Ya, saat kita lemah, Roh Kudus menguatkan kita. Saat kita bingung, Roh Kudus menuntun kita. Saat kita berdosa, Roh Kudus menegur kita. Saat kita takut, Roh Kudus memberi pengharapan. Saat kita mau melayani, Roh Kudus memampukan kita. Karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita hidup bukan menurut keinginan daging, tetapi mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarlah setiap langkah kita semakin dekat kepada Kristus, semakin taat kepada firman Tuhan, dan semakin memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Ampunilah kami jika sering berjalan menurut kehendak sendiri. Pimpinlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kuatkan iman kami dalam setiap pergumulan. Jadikan hidup kami taat kepada firman-Mu dan selalu memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau bersyafaat untuk saudara-saudara kami, kekasih Tuhan, GBKP, Runggun Palangkaraya, Pos PI Pangkalan Bun, Perpulungan Sampit, dan juga Perpulungan P3S. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat, pelayan, dan pemimpin gereja ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati setiap pelayanan yang dilakukan, baik dalam ibadah, persekutuan, maupun kesaksian di tengah masyarakat. Kami berdoa bagi pendeta, pertua diaken emeritus, vikaris kami, detaser kami, dan seluruh pelayan. Berikan kiranya mereka hikmat, kekuatan, dan hati yang setia dalam menggembalakan umat-Mu. Dalam setiap keputusan dan pelayanan, biarlah Roh Kudus yang memimpin dan menuntun mereka. Dan cukupkanlah Tuhan segala kebutuhan mereka, perlengkapi setiap anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa pada kesempatan ini bagi setiap anggota jemaat. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka, dan pulihkan mereka yang sedang sakit, yang sedang lemah, atau yang sedang dalam pergumulan. Biarlah mereka menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan mereka, dan kami percaya gereja-Mu, baik GBKP Runggun Palangkaraya, Pos PI Pangkalan Bun, Perpulungan Sampit, Perpulungan P3S menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa buat setiap kami yang tetap setia mengikuti saat teduh dari GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berkati kiranya setiap kami dalam kehidupan kami diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan dicukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami agar kami tetap mampu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari bersama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mejua-jua, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.